Ada satu golongan yang merasa dirinya sebagai orang yang beriman, lalu menganggap golongan yang lain sebagai orang kafir. Dan ada golongan yang sakit hati dan marah sekali karena dikatakan kafir, lalu menganggap golongan yang suka mengkafirkan orang itu sebagai golongan takafiri atau golongan yang salah dan sesat. Fenomena ini terjadi dan sering kita dengar belakangan ini. Bagi saya, untuk golongan yang merasa sebagai orang yang beriman dan mengkafirkan golongan lain lebay dan terlalu dramatis, merasa dirinya paling benar, seolah tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Dan untuk golongan yang merasa sakit hati dan marah-marah karena dianggap kafir, bagi saya juga sangat lebay dan sok dramatis, seolah juga merasa tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Keduanya sok dramatis, sangat lebay, dan masing-masing merasa dirinya paling benar. Keduanya sama-sama tidak mengerti dan tidak memahami apa itu kafir, sehingga kata kafir terdengar sangat menakutkan dan sangat menyeramkan. Sekarang mari kita bahas, kita ulas, dan kita kupas pengertian tentang kata kafir agar semua pihak lebih damai dan lebih dingin. Arti kafir adalah tidak mempercayai pada semua hukum Allah dan Rasul-Nya, sedangkan hukum Allah dan Rasul-Nya itu sudah sangat jelas, pasti, dan sudah sangat sempurna. Kepastiannya tidak bisa dan tidak boleh dilakukan. Semuanya sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita semua bisa membaca dan mempelajarinya dengan sangat mudah. Orang yang tidak percaya pada semua hukum Allah dan Rasul-Nya atau hukum agama disebut kafir, munafik. Orang yang percaya pada sebagian hukum agama dan tidak percaya pada sebagiannya serta ragu-ragu, maka dia kafir. Zalim dan fasik. Orang yang mengetahui hukum agama dan dia melanggarnya, maka dia juga kafir. Maksiat. Orang yang tahu hukum agama dan dia malah menentangnya, maka dia juga kafir. Musyrik, orang yang menjalankan hukum agama melalui perantara makhluk atau benda selain Allah, maka dia juga kafir. Jahiliyah, orang yang tidak mengetahui hukum agama lalu dia melanggar karena ketidaktahuannya, maka dia juga kafir. Murtad, orang yang keluar dari agama Islam yang hak karena telah berubah keyakinannya, maka dia juga kafir. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa munafik, zalim, fasik, maksiat, musyrik, murtad, dan jahiliyah adalah cabang dari kekafiran. Sebab di dalam Al-Quran, kafir dan munafik, kafir dan zalim, kafir dan fasik, kafir dan maksiat, kafir dan musyrik, kafir dan jahiliyah, kafir dan murtad dikumpulkan di dalam satu ayat. Jadi semuanya sudah sangat jelas. Kafir itu jelas, iman itu jelas. Siapa saja yang melanggar pada hukum Allah dan Rasul-Nya, sengaja atau tidak, merasa atau tidak, sadar atau tidak, dia menjadi kafir. Ini berlaku untuk saya, untuk Anda, dan juga untuk semuanya. Tidak ada seorang yang berzina, mencuri, dan meminum arak kecuali dia telah melepaskan tali keimanan dari lehernya, atau dia menjadi kafir. Bila dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya, atau iman kembali ke dalam hatinya. Tidak hanya berzina, mencuri, dan meminum arak, akan tetapi sombong, berbohong, menghina, mencaci, memfitnah, membenci, iri, dengki, sakit hati, dendam, sudon, ngerasani, dan sebagainya juga merupakan bentuk pelanggaran pada hukum-hukum agama. Pada saat kita melakukan salah satu dari semua itu, maka kita menjadi kafir. Maka secara pribadi, saya berani mengkafirkan orang lain dan juga berani mengkafirkan diri saya sendiri. Karena setiap keturunan Nabi Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya kesalahan adalah kesalahan yang ditobati. Yang membedakan ahli surga dan ahli neraka adalah hidayah, dan Allah memberi hidayah khusus kepada orang yang dipilih dan dicintainya. Dengan dibuka hati dan pikirannya untuk bisa menerima semua hukum Allah dan Rasul-Nya dengan kemurniannya, bisa meyakini dengan kepastiannya, bisa memahami dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebiasaan. Orang-orang yang mendapatkan hidayah ini
dikumpulkan oleh Allah di dalam wadah agama Islam dengan tatanan beramir, berbaiat, dan bertoat, dengan selalu diingatkan dan diarahkan melalui pitutur, nasihat, dan ijtihad, maka orang-orang yang mendapatkan hidayah bisa selalu menyadari dan berani mengakui semua pelanggaran dan kesalahannya atau kekafirannya, lalu dia bertaubat dan berusaha untuk tidak mengulanginya, maka dipastikan dia sebagai ahli surga. Sedangkan bagi orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, mereka akan terus larut dan tenggelam di dalam pelanggaran dan kesalahannya atau kekafirannya. Mereka tidak bisa menyadari bahwa semua yang ada di dalam pikiran dan perasaannya dan semua yang diucapkannya dan diperbuatnya telah salah dan melanggar hukum-hukum agama, maka dipastikan dia sebagai ahli neraka. Sebenarnya kesalahan dan pelanggaran atau kekafiran itu wajar dilakukan oleh manusia, karena jika di dunia ini tidak ada orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka Allah akan menghapus dunia ini dan akan menciptakan dunia yang baru, lalu diisi manusia yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Sebab Allah sangat senang sekali kepada manusia yang melakukan kesalahan lalu menyadarinya dan mau bertaubat. Jadi saran saya, daripada kita sibuk mencari kesalahan, pelanggaran, dan sibuk mengkafirkan orang lain, lebih baik kita sibuk mengoreksi kesalahan, pelanggaran, dan kekafiran kita sendiri, agar kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah, keimanan, dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati